Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Arjun pada video Debian dan Ubuntu Server Administration. Sekarang kita telah mencapai bab 9, di mana bab 9 ini managing file. Dan di dalam managing file ini kita akan membahas yaitu sekitar 10 pembahasan atau video pada bab ini, dimana yang pertama kita akan mempelajari struktur direktori pada Linux. Jadi kita harus berkenalan terlebih dahulu dengan direktori ataupun file-file yang terdapat pada Linux. Jadi di sini ada gambaran, dan di sini ada yang paling atas adalah terdapat slash atau kita sebutnya yaitu root. Jadi itu merupakan user dengan hak paling tinggi, yang mana dia bisa melakukan apa saja kepada semua direktori, semua yang berada di bawah root. Jadi bisa dibilang root itu adalah ketuanya, jadi dia bisa melakukan apa saja ke direktori yang di bawah dia. Karena tidak akan ada lagi direktori di atas root pada Linux itu. Teman-teman jangan dibawa pusing untuk tentang bin, lalu untuk tmv ataupun par dan lain-lainnya. Teman-teman cukup basic paham tentang basicnya, yaitu tentang home, lalu tentang USR dan jadi USR itu adalah file atau direktori yang digunakan untuk menyimpan semua instalasi aplikasi. Jadi ketika teman-teman memasang aplikasi, itu akan diletakkan di direktori USR. Jadi kalau di Windows, USR itu seperti program file. Jadi di sini saya akan seperti program file. Nah, di sini kita akan coba buka file pada Windows. Nah, di sini saya akan mencoba membuka file, lalu kita ke local disk yaitu disk C. Nah, ada program files. Di sini karena ini digunakan untuk menyimpan seluruh penginstalan aplikasi, jadi ketika teman-teman menginstal aplikasi, dia akan diletakkan pada program files ini. Lalu home ini merupakan lalu ada home. Ini merupakan home directory pada setiap user yang terdapat pada Linux. Jadi setiap user ada pada Linux desktop ataupun server kita, itu akan ada direktori yang sama, yaitu direktori home. Jadi ketika kita masuk ke dalam home directory, itu nanti akan memunculkan setiap user yang ada pada Linux. Karena sebelumnya kita sudah menginstal Linux server, kita baru memiliki satu server. Kalau saya usernya namanya Arjun. Jadi berarti ketika saya buka home itu hanya ada satu user, itu Arjun ataupun user. Jadi yang paling penting hanya dua, itu saja. Dan ada lagi namanya yaitu etc. Tapi tidak ada pada gambar kali ini. etc digunakan untuk menyimpan seluruh konfigurasi server pada Linux. Jadi ketika teman-teman membangun sebuah web server atau membangun sebuah file server pada Linux, nanti semua konfigurasinya disimpan ke direktori etc. Jadi nanti ketika mengkonfigurasi sebuah server pada Linux, maka kita akan selanjutnya lebih sering ke direktori etc. Nah, di sini saya akan coba login ke Debian-nya. Nah, baik, kita sudah masuk ke dalam Debian-nya dan kita akan masuk ke dalam file. Kita ke aktivitas, lalu kita searching saja yaitu
masuk saja. Nah, di sini kita ketika masuk pertama ke file, yaitu defaultnya diarahkan ke directory home. Nah, katanya di directory home itu langsung ke user. Nah, karena ini home dalam di sini, jadi bukan di root. Jadi kita harus ke root terlebih dahulu untuk ke home yang ada usernya. Nah, caranya bagaimana untuk ke root? Jadi langsung ke other location, klik saja, lalu di sini ada yang tanda slash ini. Tanda slash artinya yaitu root. Jadi kita klik saja. Nah, di sini terdapat banyak file yang penting kita pelajari. Di sini ada bin, boot, dev, etc. Nah, etc adalah tempat yang untuk menyimpan seperti yang kita pelajari tadi. etc yaitu tempat untuk menyimpan konfigurasi. Dan di sini ada home. Nah, kita coba ke home. Nah, di sini terdapat user yaitu Arjun, dan di sini kita akan coba parent directory dengan cara titik 3 di sini. Lalu kita ke properties. Nah, di sini terdapat parent folder yaitu slash atau root. Nah, kenapa tidak Arjun? Karena ini parent folder, folder yang di atas folder ini. Jadi di atas folder home itu yaitu root. Jadi kita akan coba masuk dulu ke user Arjun. Nah, di sini kita coba untuk parent folder lagi. Nah, di sini sudah di home ya, yaitu karena parent folder yaitu folder di atas folder ini. Jadi di atas folder Arjun itu ada home. Nah, baik, mungkin cukup sekian untuk penjelasan pada directory pada Linux. Kita bertemu di video selanjutnya. Nah, baik, sekarang kita ke pembahasan bab 9, yaitu yang pembahasan kedua, navigasi path. Baik, pada basic command atau perintah dasar yang sering digunakan pada Linux, dari ini juga akan sering digunakan oleh kita pada pembahasan selanjutnya. Jadi ini merupakan perintah dasar yang digunakan pada CLI, dan nantinya kita akan mengkonfigurasi semua menggunakan CLI. Jadi kita akan pelajari dasarnya terlebih dahulu. Dari perintah, yaitu di sini ada cd to change directory. Jadi ketika teman-teman sedang menggunakan CLI dan ingin masuk ke dalam directory itu, teman-teman bisa menggunakan cd. Jadi kalau misalnya di file bisa itu teman-teman tinggal klik saja direktorinya. Sedangkan di CLI itu teman-teman harus menggunakan cd, atau misal mau masuk ke home, cd name. Selanjutnya yaitu pwd, yang mana ini digunakan untuk melihat direktori yang sekarang. Jadi misalkan kita di /etc/bin misalnya, lalu kita sudah 1-2 jam meninggalkan Linux dan kita buka Linux itu kembali, dan kita ingin melihat sekarang saya sedang berada di directory mana. Teman-teman bisa menggunakan pwd yang media nanti akan menampilkan bahwa teman-teman sedang berada di /etc/bin. Lalu yang terakhir yaitu ls see what is inside directory.
yaitu untuk melihat isi dari setiap direktori. Kita bisa melihat file apa saja yang terdapat pada suatu direktori. Semisal saya ingin melihat file apa saja yang ada di direktori home, itu bisa menggunakan perintah ls. Nah, baik, kita akan praktekkan saja langsung. Nah, baik, di sini kita sudah masuk ke dalam Debian dan di sini saya sudah membuka file dan CLI-nya atau terminal. Di sini di file kita sudah berada di home dan di CLI juga berada di home, yang ditandakan dengan yang di belakang dolar ini. Lalu kita akan coba masuk ke dalam root lewat file dengan cara ke other location, lalu kita ke yang slash ini atau root, lalu klik saja. Nah, tapi jika di dalam CLI kita harus menggunakan su, lalu kita masukkan passwordnya. Nah, sudah masuk ya keduanya, dan di sini kita akan masuk ke dalam root. Nah, jika dalam terminal kita masuk ke dalam root, yaitu dengan cara klik saja lalu masukkan passwordnya. Nah, tapi jika di dalam CLI kita harus dengan cara di sini kita sudah masuk ke dalam rootnya dan kita akan coba cek, yaitu kita dengan masukkan pwd enter. Nah, di sini kita sedang berada di root dan kita coba ls untuk mengecek ada apa saja di dalam direktorinya. Nah, belum ada apa-apa dan kita akan coba ke yang lain, yaitu kita akan coba ke kita coba masuk ke dalam yaitu cd-nya doang, yaitu root doang. Jadi enter. Nah, di sini kita sudah masuk ke dalam ini, lalu kita pwd. Nah, sedang di dalam root saja dan kita coba ls untuk mengecek ada apa saja. Nah, ada banyak ya, ada bin, etc, indi, trd, dan lain-lainnya, sama dengan yang ini. Lalu kita akan coba masuk ke home ya. Nah, kita sedang berada di home dengan cara ceknya itu pwd. Kita sedang berada di home dan cek ada apa saja. Nah, ada Arjunnya, itu nama user, dan mungkin cukup sekian untuk penjelasan navigasi Fed. Untuk kita akan bertemu di video selanjutnya. Nah, baik, selanjutnya kita akan membahas tentang absolute, PS, relative path. Nah, apa sih itu absolute dan relative path? Nah, absolute dan relative path itu adalah absolute path merupakan perintah yang digunakan memasukkan nama direktori dengan mengawali dengan slash atau root. Nah, sedangkan relative path tidak diawali dengan slash atau root. Nah, jadi kenapa kita harus menggunakan absolute dan relative? Jadi contoh, saya sedang berada di direktori home. Nah, ketika saya ingin masuk ke dalam direktori bin atau lib, itu saya harus mengawali perintahnya dengan slash atau root, yang mana berarti ketika saya sedang berada di home dan saya ingin masuk ke dalam direktori bin, saya harus memasukkan perintahnya yaitu cd/bin. Kenapa? Karena di
direktori bin dan juga lib terhalang oleh user, sehingga kita membutuhkan command root untuk langsung lompat ke dalam direktori bin yang mana saya berada di dalam home. Ketika saya ingin mengakses harus memasukkan perintah cd/bin. Berbeda ketika saya sedang berada di direktori user atau USR. Ketika berada di direktori USR, kita ingin masuk ke dalam bin atau lib, saya tidak perlu memerlukan absolute path ataupun mengawalinya dengan slash atau root. Jadi ketika saya sedang berada di USR, lalu saya ingin masuk ke dalam lib, maka saya cukup masukkan perintah cd lib. Kita akan coba pada terminal. Kita buka yaitu file dan CLI-nya atau terminal. Kita akan coba sandingkan. Nah, di sini di file itu defaultnya langsung ke home, dan di sini juga home. Kita cek dengan yaitu ls. Nah, di sini terdapat desktop, dokumen, download, musik, fixtures, public, templates, videos, dan di sini juga sama ya. Terus kita akan coba masuk ke dalam root dengan cara yaitu other location, lalu ke sini yang slash. Nah, kita sudah masuk, dan di sini kita juga akan masukkan dengan masukkan passwordnya. Nah, di sini sudah masuk, dan saya masuk ke cd slash. Sudah masuk, dan di sini saya akan coba masuk ke dalam direktori etc. Lalu kita ke Apache. Nah, di sini ketika teman-teman ingin membuka Apache, jadi teman-teman harus ke dalam etc terlebih dahulu. Nah, kita akan coba ke yang CLI. Kita coba yaitu cd slash etc slash apa c2, enter. Nah, di sini sudah masuk ya ke dalam Apache 2. Kita coba pwd. Nah, sudah masuk, dan kita kembali lagi ke root dengan cd slash. Terus ke Apache tanpa absolute path cd Apache. Kita ke cd lalu. Nah, tidak bisa ya, karena jadi perintah dengan tidak menggunakan slash itu dinamakan relative path. Dan untuk menggunakan relative path kita harus masuk ke etc terlebih dahulu. Cd. Kita coba cd etc tanpa slash, lalu masuk ke dalam Apache 2. Nah, sudah masuk ya. Kita tidak perlu menggunakan slash untuk masuk ke Apache 2 karena kita menggunakan relative path. Nah, jadi persyaratan relative path tidak boleh lompat. Jadi ketika kita ingin menggunakan relative path ini, kita misal ingin masuk ke dalam bin, kita harus relative path kita buka direktori USR terlebih dahulu. Jadi tidak bisa jika kita berada di home ingin masuk ke dalam bin menggunakan relative path. Sekian pembahasan pada bab pembahasan tentang relative PS absolute path. Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Kita masuk kepada pembahasan selanjutnya, yaitu tentang spesial karakter, dimana ini menjelaskan tentang karakter-karakter spesial di dalam
CLI. Kita langsung saja masuk ke dalam Debian-nya dan masuk ke terminal atau CLI-nya. Nah, baik, sekarang kita sudah berada di dalam CLI-nya, jadi saya akan menjelaskan satu-satu karakter spesial dari CLI ini. Yang pertama itu ada lambang seperti ini yang lengkung yang berada pada sebelah angka 1 pada keyboard laptop, yang mana ini menandakan bahwa kita sedang berada di home directory. Untuk mengeceknya kita menggunakan pwd. Nah, kita sedang berada di home directory, yaitu home/arjun. Lalu saya akan coba masuk ke root saya, yaitu Nah, sudah berada pada root, yaitu home/arjun. Kenapa masih belum ada lambang seperti ini? Karena sedangkan ini menandakan bahwa kita berada di home directory. Nah, saya ingatkan lagi, home pada root bukanlah home pada home/arjun. Namun home directory root itu berada pada directory dengan nama root. Jadi kita akan coba masuk ke dalam cd/root untuk masuk ke dalam home. Nah, seperti ini ya, jadi lengkungnya sudah muncul, yang mana ini menandakan bahwa kita sedang berada di home directory, dan direktorinya home itu pada directory dengan root, jadi bukan pada directory pada nama home. Kita akan coba exit. Nah, lanjut kepada karakter selanjutnya, yaitu ada tanda dolar ini, yang mana ini melambangkan bahwa kita sedang berada di hak user. Jadi kita memiliki hak akses user pada CLI. Nah, jadi bukan root. Jadi ketika CLI kita terdapat lambang dolar seperti ini, itu menandakan kita tidak memiliki hak akses yang penuh, karena kita pada hak akses biasa. Kita coba masuk ke root. Nah, sedangkan yang ketiga ini ada karakter Vagar atau hashtag, jadi merupakan lambang root, menandakan hak akses kita menggunakan hak akses root. Jadi kita bisa melakukan apapun pada Linux kita. Jadi selama teman-teman memiliki pagar atau terdapat lambang pagar seperti ini, berarti teman-teman sedang berada pada root. Lalu juga terdapat titik seperti ini. Ini melambangkan directory sekarang. Jadi sekarang saya ls. Nah, berarti saya meminta untuk memperlihatkan file pada directory yang sekarang, maka akan keluar isi file dari directory sekarang. Saya akan coba masuk ke dalam root, lalu masuk ke cd slash. Nah, saya coba ls titik, lalu berarti saya itu meminta perlihatkan dari isi directory sekarang, yaitu pada directory slash. Lalu saya akan masuk pada cd etc, lalu terdapat
Nah, lalu terdapat juga lambang kelima yaitu titik 2 seperti ini. Nah, lalu apa sih itu titik 2? Titik 2 yaitu melambangkan bahwa direktori parent atau direktori sebelumnya. Nah, direktori sebelumnya etc apa? Nah, ini direktori sebelum slash sebelumnya yaitu slash. Lalu saya akan mencoba untuk masuk ke dalam direktori yang ada pada etc yaitu dengan ls. Nah, terdapat banyak dalam etc, terdapat direktori Apache. Saya akan masuk ke cd Apache 2. Lalu kita enter. Nah, di sini kita sudah ini masuk ke dalam Apache 2, lalu kita pwd. Nah, di dalam kita sedang masuk ke dalam Apache. Sekarang saya berada di Apache 2 di mana direktori sebelumnya adalah etc. Jadi ketika kita cd jadi sebelumnya yaitu etc. Jadi ketika kita masuk ke parent directory, kita akan masuk ke dalam etc karena sebelumnya etc. Lalu saya juga bisa melihat ls untuk melihat file. Untuk melihat file yang ada pada direktori ini. Mungkin cukup sekian untuk penjelasan tentang spesial karakter. Kita akan ke penjelasan atau pembahasan selanjutnya. Nah, baik, selanjutnya kita akan melanjutkan kepada pembahasan selanjutnya, yaitu kita akan coba membuat file dengan touch. Jadi kita akan membuat file pada CLI atau terminal dengan menggunakan perintah atau command touch. Kita langsung saja masuk ke dalam Debian dan terminalnya. Sudah masuk ke dalam CLI-nya, kita coba clear terlebih dahulu biar tidak. Nah, di sini saya sedang berada di home directory, lalu saya lihat ada di directory dan file apa saja di home directory ini. Saya coba ls, lalu kita enter. Nah, jadi untuk membuatnya, teman-teman bisa dengan touch, lalu masukkan nama yang ingin teman-teman. Saya 2024 lalu .txt, lalu kita enter. Nah, secara otomatis akan membuat saya akan coba cek pada ls. Kita ls lalu enter. Nah, di sini terdapat ini 2024 .txt dan ada ya dua pada filenya juga. Kita cek pada file dan di sini juga ada ya pada file. Dan kita selanjutnya akan menggunakan absolute fat yang sudah saya ajarkan pada video sebelumnya, yaitu fat yang sudah saya ajarkan pada pembahasan sebelum-sebelumnya, yaitu dengan cara membuat file dengan ke dalam salah satu direktori tanpa membuka direktori tersebut dengan cara touch dokumen slash saya mau membuatnya a.txt, lalu kita enter. Nah, di sini akan secara otomatis membuat pada direktori dokumen. Jadi saya akan coba masuk ke dalam cd kita enter dan
Nah, di sini akan saya cek pada Nah, kita coba lihat pada file dan kita buka dokumen, dan di sini sudah terdapat ya yang file yang saya buat tadi yang a.txt. Nah, mungkin pembahasan tentang membuat file dengan Touch sudah sampai sini. Kita lanjut pada pembahasan selanjutnya. Nah, baik, selanjutnya kita akan coba berkenalan dengan perintah ls advance, dimana sebelumnya kita sudah berkenalan dengan cara membuat file dengan Touch. Sekarang kita berkenalan dengan perintah ls advance. Nah, seperti yang kita ketahui, ls adalah perintah yang digunakan untuk melihat suatu directory, yang mana ini di video sebelumnya kita sering menggunakan perintah ls untuk melihat isi dari directory. Contoh, teman-teman masuk ke dalam directory dokumen dan teman-teman ingin melihat dari isi dari dokumen. Nah, itu dengan perintah ls bisa teman-teman pakai untuk melihat isinya. Nah, apa bedanya dengan ls advance? Kalau ls advance itu memperlihatkan lebih detail dibanding ls biasa. Jadi saya akan berikan perintahnya, jadi bukan hanya teorinya saja. Nah, langsung saja kita buka ke dalam Debian dan pergi ke terminalnya. Saja kita cek kita sedang berada di mana. Nah, kita sedang berada di home/Arjun atau home/user. Nah, di sini saya ls terlebih dahulu. Nah, di sini terdapat file yang kita sudah buat pada video sebelumnya, yaitu 2024.txt. Nah, sekarang kita ke perintah ls yang lebih detail. Kita coba yaitu dengan perintah ls -a. Nah, ls-a ini digunakan untuk melihat direktori tersembunyi. Jika kita menggunakan ls biasa, hanya memperlihatkan direktori biasa yang tersembunyi tidak akan diperlihatkan. Nah, file yang tersembunyi itu diawali dengan adanya titik ini. Nah, diawali dengan titik ini kalau file itu tersembunyi. Terus selanjutnya ada juga ls lainnya, yaitu ls-l. Nah, ls-l itu digunakan untuk melihat detail dari setiap file atau setiap directory. Jadi ini teman-teman ada dru, drw, xr, -r, x2. Nah, di sini ada user, nama Arjun, dan di sini teman-teman harus mengetahui ini ada tanggal, dimana ini tanggal terakhir digunakan atau diakses dan juga terakhir dibuat. Nah, jika ini dokumen ini dia terakhir digunakan pada 11 Maret. Nah, jika desktop ini saya belum pernah menggunakannya, jadi ini terakhir dibuat. Nah, jika desktop ini dibuat atau diakses juga akan sama, yaitu tanggal 11 Maret. Nah, kemudian ada juga ls yang digabungkan antara ls -a dan -l dengan yaitu ls -la. Nah, untuk melihat hidden interface dan juga hidden file atau hidden directory, kita juga bisa melihat detail dari hidden file, hidden directory. Nah, jadi yang awalnya titik ini teman-teman harus ingat, yang awal titik ini adalah hidden file atau directory yang tersembunyi. Nah, mungkin cukup sekian untuk penjelasan tentang perintah ls advance. Kita lanjut ke pembahasan yang selanjutnya. Nah, selanjutnya kita akan membuat directory dengan mkdir. Kalau sebelumnya kita sempat membuat file dengan perintah touch, jadi itu cuman file. Sedangkan kita akan membuat directory dengan perintah mkdir. Jadi teman-teman bisa membuat file dengan mkdir atau membuat directory dengan touch. Nah, itu gak bisa
setiap pembuatan atau kritik file itu ada perintahnya masing-masing. Langsung saja kita buka ke kemudian saya sedang berada di CLI di home directory. Kita coba ls. Nah, di sini baru terdapat dokumen directory yang defaultnya saja, yang musik, dokumen, public, video, dan lain-lainnya. Nah, di sini saya akan coba buat directory baru, yaitu dengan perintah mkdir. Lalu namanya saya akan direct new, lalu kita sudah langsung saja enter. Nah, di sini kita sudah membuat ke dalam, bisa masuk ke dalam direktorinya. Kalau misalkan file biasa kita tidak bisa masuk. Contoh, kita coba ls terlebih dahulu, kita lihat. Nah, di sini sudah ada ya file directory direct new. Kita coba masuk ke dalam directory. Nah, sedangkan jika teman-teman masuk ke dalam file itu tidak bisa masuk. Contoh, cd 2024.txt. Kita enter. Nah, di sini jelas tidak bisa. Namun ketika kita membuat satu file ataupun directory dengan mkdir itu kita baru bisa masuk ke dalam direktorinya. Coba cd Nah, di sini kita sudah masuk ke dalam direktorinya. Nah, semisalkan seperti ini, misal teman-teman mau terdapat kasus yaitu mau membuat direktori dalam direktori dan di dalam direktori. Contoh, mau membuat direktori dir1, dir2. Nah, contoh misalkan teman-teman ingin membuat dir1, dir2, dir3. Nah, teman-teman, ini saya ada metodenya, yaitu kita coba mkdir dir1, enter. Nah, lalu kita tanda panah ke atas saja ini agar typing ulang ketikan yang di atas. Lalu kita slash dir2, kita enter, kita tanda panah ke atas lagi, lalu slash dir1, dir3. Nah, berarti ini saya membuat 3 direktori. Nah, sekarang kita bisa coba masuk terlebih dahulu. Nah, kita sudah masuk, kita coba ls. Nah, di dalamnya terdapat dir2 dan kita masuk ke dalam dir2. Kita coba ls, terdapat dir3. Nah, jika di dalam dir3 itu tidak akan terdapat apa-apa. Kita coba ls. Nah, belum ada apa-apa ya. Nah, di sini juga teman-teman bisa membedakan atau membuat file directory dan juga yang membedakan mana file biasa dengan file directory dengan perintah ls -l. Enter. Nah, di sini terdapat file directory, yaitu yang ini, yang desktop, dir1, direct new, documents. Nah, kalau itu directory, abjad awalannya yaitu D, yang mana ini artinya directory. Nah, sedangkan kalau yang bukan abjadnya D seperti ini,
txt yaitu -rw, nah maka itu bukanlah directory, merupakan txt. Nah, selanjutnya kita ke pembahasan selanjutnya, yaitu baik, selanjutnya kita akan ke pembahasan tentang perintah cp, dimana kita sebelumnya sudah membuat directory dengan mkdir. Sekarang kita berkenalan dengan perintah cp. Oke, cp merupakan perintah atau komen yang digunakan untuk mengcopy. Jadi cp itu singkatan dari copy, yang mana ini digunakan untuk mengcopy file ataupun directory. Bahasa singkatnya yaitu menduplikasi. Jadi jika kita memiliki suatu file atau directory, itu kita bisa menduplikasi dengan perintah cp kalau di terminal. Oke, kita langsung saja buka Debian-nya. Debian dan terminal dan file. Kita coba kalau di file, teman-teman kalau mengcopy cukup di blok saja, cukup ngeblok lalu klik kanan dan tinggal copy saja lalu paste di tempat yang ingin teman-teman kopikan. Nah, cuman di dalam CLI itu berbeda. Jadi kita akan menggunakan absolute path dengan cp dokumen slash dan file yang ingin dikopikannya yaitu a.txt, lalu tujuannya itu ke home slash enter. Nah, di sini akan otomatis tercopy filenya, lalu dan kita juga harus mendefinisikan jika ingin mengcopy, yaitu dengan sumbernya dari mana dan tujuannya kemana. Jadi seperti ini, cp source destination. Jadi yaitu source-nya yaitu dokumen .txt dan destination-nya yaitu home slash Arjun. Lalu kita akan coba, saya akan membuat file baru pada dokumen dengan perintah touch. Dengan nama c.txt. Juga bisa tidak harus mendefinisikannya, karena kita sekarang sedang berada di directory ininya, lalu kita cukup menggunakan titik saja, yaitu dengan cp dokumen titik c.txt lalu kita titik enter. Nah, sudah tercopy. Dan bagaimana kasusnya jika teman-teman ingin mengcopy 1-3 file itu bisa secara langsung, yaitu dengan cp a.txt lalu b.txt lalu c.txt, dan jangan lupa tujuannya, yaitu saya ingin coba desktop, lalu kita enter. Nah, dan kita akan coba lihat di desktopnya dengan ls desktop. Nah, sudah ada ya, yang dimana sebelumnya tidak ada file apapun di desktop. Nah, lalu kita akan coba remove saja. Nah, untuk remove atau menghapus, kita akan jelaskan pada
penjelasan selanjutnya. Nah, lalu kita juga bagaimana misalkan kita ingin mengcopy 1 sampai 100 file. Nah, gimana caranya tuh? Caranya yaitu dengan dan akan otomatis ke copy ke dalam public dengan cara kita coba cek, yaitu ls public. Nah, sudah tercopy ya. Dan selanjutnya bagaimana jika kita ingin mengcopy directory bukan file. Nah, di sini saya sudah memiliki yaitu dir 1, dan dimana dalam dir 1 terdapat directory dir 2, dan kita bisa mengkopinya dengan namun kita harus menggunakan cp yaitu dengan cp min r dir 1 slash dir 2. Lalu kita masukkan yaitu ke slash home slash arjun. Kita enter. Nah, di sini sudah tercopy ke dalam slash home slash user atau slash home slash arjun. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan tentang perintah cp. Kita lanjut ke perintah selanjutnya. Nah, baik, kita ke pembahasan selanjutnya yaitu perintah mp, dimana kita sebelumnya mempelajari tentang perintah cp. Kita apa sih itu perintah mp? Jadi perintah mp itu adalah perintah yang bisa digunakan untuk merename suatu directory atau file yang sudah ada. Nah, jika teman-teman salah menamai atau sengaja ingin merubah, bisa menggunakan mp. Nah, juga mp bisa digunakan untuk memindahkan file. Selanjutnya kita langsung saja kita praktekkan di CLI. Di sini saya punya file dengan nama a.txt, b.txt, c.txt, dan kita akan merename yaitu dengan merename salah satu dari nama ini. Saya coba yang a.txt saja. Teman-teman juga bisa menggunakan mp sebagai pindahan file. Nah, kita akan coba dulu untuk merename yaitu mp a.txt menjadi perubahan .txt, lalu kita enter. Nah, di sini maka akan langsung berubah yaitu jadi perubahan txt. Lalu teman-teman juga bisa menggunakan mp sebagai pemindahan file. Contoh di sini saya dengan dan di dokumen saya terdapat 3 yaitu a, b, c.txt. Nah, saya akan membuat file baru dengan cara masukkan dulu filenya. Masuk dulu ke dalam dokumen yaitu cd Nah, lalu kita akan coba dengan touch txt, enter. Nah, sudah ada. Lalu saya akan membuat file ini terpindah ke directory di sini di home. Lalu kita kita akan coba masukkan yaitu mp, lalu kita menggunakan absolute tab documents dengan
mp, lalu yaitu documents, lalu masukkan yang mau dipindahkan yaitu d.txt, dan kita bisa menggunakan /home/arjun/, tapi karena saya sudah berada di direktori itu, jadi saya cuman pakai titik, lalu kita enter, dan di sini otomatis akan tidak ada file d.txt dan akan pindah ke, nah sudah ada d.txt. Nah, mungkin itu saja untuk penjelasan tentang mp atau perintah mp. Kita lanjut ke perintah selanjutnya. Bye. Nah, baik, kita ke pembahasan terakhir dalam bab 9 ini, di mana bab 9 tentang managing file, dan kita masuk kepada pembahasan RM, yaitu pembahasan yang terakhir. Nah, apa sih itu MR? MR tuh. Nah, baik, selanjutnya kita akan ke pembahasan terakhir, yaitu tentang perintah RM. Dan ini perintah RM adalah pembahasan terakhir dalam bab managing file. Langsung saja, apa itu perintah RM? Jadi perintah RM yaitu singkatan dari remove, yang dimana pastinya RM digunakan untuk menghapus file. Nah, jadi teman-teman jika ingin menghapus file bisa dengan perintah RM. Lalu jika teman-teman ingin menghapus direktori bisa menggunakan rmdir. Jadi jika teman-teman menghapus direktori hanya menggunakan rm itu tidak bisa. Jadi harus ditambahkan dir. Jadi rmdir. Lalu jika sebaliknya teman-teman ingin menghapus file, maka teman-teman tidak bisa menggunakan rmdir. Langsung saja kita praktekkan ke dalam Debian dan masuk. Nah, di sini saya akan pertama-tama akan mencoba menghapus perubahan txt ya dengan cara rm lalu perubahan .txt. Nah, di sini otomatis akan kehapus file perubahan .txt. Lanjut kita akan coba cek dulu ya, dan ya sudah tidak ada. Lalu kita akan coba menghapus file yaitu secara bersamaan, yaitu lebih dari satu dengan cara rm hi bintang menggunakan bintang.txt, lalu kita enter. Nah, di sini otomatis ketiga file itu akan kehapus. Nah, lalu kita cek terlebih dahulu. Nah, sudah tidak ada. Nah, lalu kita di sini akan coba menghapus dir atau directory. Nah, di sini kita akan coba menghapus terlebih dahulu yaitu direct new dengan rmdir. Lalu itunya direct new. Nah, kita enter dan direktorinya langsung kehapus. Lalu kita akan coba menghapus, yaitu mencoba menghapus direktori rm dir, itu dir 1. Enter. Nah, di sini tidak bisa ya, karena di dalam rmdir itu, di dalam dir 1 itu terdapat dir lagi, direktori lagi di dalamnya. Jadi jika teman-teman ingin remove harus tidak ada apa-apa dulu. Nah, di sini directory not empty. Kita akan coba menghapus terlebih dahulu file yang berada di dalam dir 1, yaitu ada dir 3, dir 2, dan kita langsung saja yaitu rmdir dir 1 /dir 2 /dir 3
kita enter. Nah, maka di dalam kita cek ls dir 2. Nah, sudah. Nah, sudah tidak ada apa-apa di dalam dir 2. Lalu kita lanjut yaitu dengan cara tanda panah saja. Nah, kita hapus saja yang dir 3-nya, lalu kita enter. Nah, untuk dir 2-nya juga sudah tidak ada. Lalu kita akan coba menghapus dir 1-nya dengan cara tanda panah ke atas lalu enter. Nah, sudah otomatis kehapus dir-nya. Dengan cara ls kita cek. Nah, sudah tidak ada dir 1 dan file-file lainnya juga sudah dihapus. Jadi mungkin cukup sekian untuk penjelasan perintah HRM. Kita selesai pada bab 9 ini. Kita lanjut pada bab selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.